silakan Prof. Agus dulu untuk menyampaikan dari sudut atau perspektif pandangan ekonomi kerakyatan atau apapun, mangga. Tapi yang jelas, apakah itu tadi Pancasila sebagai ideologi, Pancasila sebagai dasar agama masih mampu kita andalkan untuk menjawab problem-problem kemasyarakatan sekarang dan ke depan. Mangga, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Matur nuwun Kang Andri atas babena kesempatan ya sahabat depan Bapak Ibu sedaya di forum yang sangat sakral banget dari kelahiran Pancasila. Terus abdinya tapi kan ayah waktu maros yang harus bapak-bapak dan ibu guna ayah pakpahan ya. Aku harus maros kapal dia nah ada abdi gak ada pakpahan ya. Pun dia kalau lagi dia kata mah kena kersang Gusti Allah nah iya teh pangitan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa bahwa kita ini ditakdirkan orang-orang takdirkan jangan orang muda, jangan orang bakar, jangan campuran, ya, tapi Indonesia sedaya alhamdulillah tempatnya mereka rokok di dia ya, kabur terus sekarang rokok ya kan terang dia nanti ayanan Sunda ya di kampung Cibulia Cimalaka melihat ya dongeng seketik sahur pun aki Bung Karno sareng Ibu Inggit sering ngarokok ya di Sumedang itu nah di Cibulia kalau kesana nanti ngeraskan bumi karuhun tahun anu gaduh koneksi hubungan sama Pangeran Mekah sama ada dirinya ini teh ya jangan kuncen minten Bapak Ibu sadayana abdi bade nyarios anggo judul Pemerdekaan sebagai Jiwa Pancasila, refleksi 80 tahun merdeka yang belum selesai. Dan kan abdi menggunakan istilah pemerdekaan. Proklamasi kita memproklamasikan kemerdekaan. Satrasna kemerdekaan. Bagaimana kita memerdekakan diri dari segala macam tapi boleh diuraikan seketik. Abdi mengquote menyalin kalimat Bumi Hamka. Pancasila itu bukan 5 sila yang mati, tetapi 5 nyawa yang menghidupi bangsa. 5 nyawa yang menghidupi bangsa. Nah, angka 5 dalam mitologi Yunani, Pythagorean numerology, angka 5 itu angka simbol merdeka. Dia ada di tengah-tengah antara 1 dan 9. 5. Ya. Cabut bagus bener sikap pinter 5. Pancasila 5. Ya. Ini angka-angka yang kelihatannya ketika ini kedah di rumahan. Reinterpretasi demi nanti pengamalannya. Ya. Nah, jadikan ya, kalau abdi ya, suatu hal yang sangat sakral, sangat istimewa. Pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dimulai dari kata kemerdekaan. Bukan kata lain, kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan seterusnya. Dan nilai kita adalah nilai nomor 1-nya adalah kemerdekaan. Ya, nah inilah yang harus kita pegang. Nah, kebalikan dari kemerdekaan adalah penjajahan. Itu bagi orang dengar tos kemerdekaan, ya, ngebayangkan sesat,
tos keterjajahan. Upami kurang ngabayangkeun keterjajahan gampil dia memahaminya, menyadarinya. Tapi ke mereka abstrak bisa lagi ya. Aisyah Berlin bilang freedom for the pie dan death for the minnow. Nah, itu kaum liberal. Ya, begitu seorang kayak. Nah, kalau misalnya kita menakani angka kuota politis angka 2 nyata kemerdekaan yang sejati bukan hanya bendera yang berkibar, tetapi keadilan yang tegak dan martabat yang terjaga. Keadilan yang tegak dan martabat yang terjaga. Nah, hari ini kita harus bertanya, sudahkah kita benar-benar merdeka? Kalau dilihat dari keadilan yang tegak dan martabat yang terjaga. Nah, satrasna, ya, kalau kita mencoba mengindikan satu persatu kalau contoh, kalau ilustrasi, pakai prakna kumaha. Yang pertama adalah Tuhan Yang Maha Esa, misalnya merdeka dari tirani materialisme yang menghancurkan lingkungan. Kenapa lingkungan hancur? Karena kita beralih agama kita bukan Tuhan Yang Maha Esa, tetapi materialisme, profit sebesar-besarnya dan seterusnya. Katakan. Nah, kemudian sila yang kedua, kemanusiaan yang adil beradab. Ini kita harus merdeka dari korupsi dan ketimpangan. Korupsi itu adalah ketidakadilan dan ketidakberadaban. Apalagi kita membiarkannya, katakan. Nah, terus katilu persatuan Indonesia merdeka dari politik adu domba dan oligarki. Ini katanya Lina, ada terjemahan yang praknya keumahan. Nah, kerakyatan yang dipimpin di kebijaksanaan, merdeka dari demokrasi transaksional. Transaksional itu betul-betul dia menghilangkan kemerdekaan. Ya. Nah, terus keadilan sosial, merdeka dari ekonomi konglomerasi yang menghisap rakyat. Ya. Nanti gua di paparin contoh bahwa apa yang kurang terus di Damel di tahun 1870 di Kayuna itu adalah penghisapan. Ya. Nah, misalnya ya, krisis ekonomi tahun 98 itu seharusnya kita kehilangan kedaulatan. Ya. Kenapa kedaulatan hilang? Karena konglomerat kita tidak bisa bayar utang luar negeri. Terus harus laut rakyat. Nah, ini dan kenapa Abdi bantu menyebabkan kehilangan kedaulatan tahun 98? Karena semua diatur oleh IMF. Lekar bintang sakit, tebel, Bulog kedah iyo, Bapenas kedah iyo, dua atur satu, pabrik gula kedah ditutup, ya. Itu yang ngatur IMF. Nah, kenapa? Karena konglomerat kita tidak bisa membayar utang luar negeri. Mengapa tidak bisa bayar utang luar negeri? Karena kita membiayai pakai utang, tapi waktu ekspor banyak, ya, nggak berkembang kita. Nah, terus hasilnya naon ayeuna anu karaos mengikuti irama dan arahan IMF, hasilnya deindustrialisasi. Dari 29% PDB tahun 97 dari manufaktur, akhirnya tahun 18%. Kurumisasi tenaga kerja. Kalau Abdi misalnya, ya kamari ayah demo Abu ojol, itu gambaran ekonomi kita yang sangat buruk. Yaitu sektor informal, risiko macam-macam dan tidak adil. Bentuk pinggir ya di TV, saudara kan 50% diambil oleh anu kado aplikasi. Ya. Nah,
Kalikan kalinya. Terus impor beras 3,5 juta ton per tahun kapungkan, itu gambaran-gambaran implikasi dari sinar apa. Anu aina sebabkan waktu detransformasi, deindustrialisasi, urbanisasi ketenaga kerjaan, urbanisasi pertanian, dan yang ini yang 98 kita kejadian, yaitu net current account deficit yang sangat besar akibat utang luar negeri. Ya. Nah, hampir harus ya. Kalau memperkuat apa yang telah terjadi tadi, ya. bangsa yang menggadaikan tanahnya kepada asing akan menjadi kuli di negeri sendiri. Ya. Nah, Pangitan, ya. Terus umat apa yang kita punya itu terhisap, ya, maka sumber daya yang ada sangat sedikit, ya. Padahal para pendiri republik sudah mengajarkan kepada kita, yaitu koperasi. Koperasi adalah nilai Pancasila. Ada di situ semuanya. Ya. Nah, tapi biasa ada berkonsep, upami maono bersatu bangunkan pendidikan bisa gratis, asalkan koperasi dibangun, koperasi pendidikan. Ya. Lewat apa? Lewat economies of school dan economies of skill. Yang tadinya setiap mahasiswa bayar misalnya 6 juta per semester, dengan jumlah mahasiswa hanya 2.000 orang. Kalau dilipat gandakan, nanti bayarannya hanya tinggal 1 juta, bahkan 500.000. Pembagian jumlahnya pembagiannya ya. Pendidikan kita, jumlah sarjana Indonesia itu mungkin 16%. Ya. Dari penduduk Indonesia yang lulus sarjana 16%. Orang Korea Selatan yang lulus sarjana 70%. Mengapa? Karena biaya pendidikan di Indonesia sangat mahal. Nah, kenapa mahal? Karena income per kapitanya rendah. Jadi kemampuan untuk membiayai pendidikan dari rumah tangga rendah. Nah, oleh karena itu satu-satunya cara yang berdasarkan prinsip ekonomi adalah collective action, gotong royong. Ya, dan gotong royong kita harus mengangkat benda tinggi, benar berat, ukur, tapi memikul biaya secara gotong royong, tadi biasa menurunkan biaya. Ya, kita pernah pamitan di Pancasila. Nah, ini yang menarik lagi kata-kata Hamka, bagus-bagus. Ya. Orang yang korupsi bukan hanya mencuri uang, tetapi membunuh masa depan anak bangsa. Nah, akhirnya aku panggilkan supados apa namanya, supados sepertinya anak ya. Mengapa industrialisasi kita dan ini terus terang kami Pak Mumpur mengundurkan diri dari Direktur Jenderal Perhubungan. Ya, kenapa? Saya nggak berani memikul dosa HGU, hak guna usaha. Ya, hak guna usaha adalah pengalihan kekayaan aset negara berupa hutan, berupa apa, hanya dibayar oleh BPHTT. Jadilah aset perusahaan. Karena dia menjadi aset perusahaan, maka dia bisa diagunkan. Cek sekarang konglomerat Indonesia tidak ada yang tanpa sawit, semua ada sawit. Cek sekarang struktur asetnya sama semua, sekitar 60-70% asetnya itu adalah berupa tanah HBU. Artinya bukan pabrik, ya, bukan laboratorium, ya,
bandingkan aset hargil misalnya yang berupa tanah, ya itu hanya 5%, kita 70%. Nah, hartosan naon, ya, tanah adalah ciptaan Tuhan. Tidak ada yang bisa membuat tanah. Iklim segala penciptaan Tuhan. Tetapi mengapa apa yang dikerjakan Belanda tahun 1870 masih kita kerjakan sampai sekarang, sehingga tidak adil kita memberikan aset negara kepada konglomerat, rakyat petani menggur. Nah, yang terakhir pengingat, kalau acara ini jangan dia tapi menggunakan istilah mengapa kita tidak, mengapa tidak ada satupun negara yang ada di wilayah tropika bisa jadi negara maju. Tidak ada satupun. Kalau bagi Indonesia belum. Malaysia mandek deui. Malaysia agar berkembang karena apa? Kalau kita cek jumlah peneliti di bidang pertanian di Malaysia itu sama atau lebih tinggi jumlah peneliti pertanian di Perancis kalau ukurannya per kapita. Anggaran penelitian di Malaysia untuk bidang pertanian sama atau lebih besar anggaran pertanian, riset pertanian di Amerika Serikat per kapita. Indonesia banyak yang bisa, rendah bisa. Nah, jadi kalau begitu apa yang biasa kurang di bidang nomor hijina sanes kunabi akhirnya tor di ikopin, tapi abdi tos hakul yakin, ya, upami operasi ini kita kembangkan, kita akan lebih maju. Abdi kada bersimulasi, andaikan semuanya sama dulu, ya, struktur PT Sadayana, Puma tahun 2045, operasi Sadayana, Puma tahun 2045. PT Sadayana ya, tahun 2045 kesenjangan indeks ini lebih dari 0,5. Kalau koperasi semua tumbuh ya, ekonomi kesenjangan sama dengan di Denmark hanya 0,25. Harusnya makmur Sadayana, dan inilah Pancasila yang akan menjaga Indonesia selamanya. Nah, tapi Bapak Ibu ya, kapunten bisa kan uang kami dibantuin nami gitu, nami perusahaan BUMN ya. Di Amerika ada koperasi namanya CHS singkatan, itu pendapatannya 5 kali dari Bank Rakyat Indonesia, 5 kali. Nah, saya harus nama kurang kayaknya apa yang pada ngamalkan Pancasila. Pegang dulu pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Ini adalah kontrak konstitusional. Pegang itu. Nah, kemudian ayat itu teorinya anu mensupport dia. Ayat naon pemenang Nobel tahun 2009 John Nash bilang kooperatif equilibrium superior dibanding non kooperatif equilibrium. Ya, cuma ada syaratnya. Nomor 1 harus jujur. Upama itu jujur Sadayana, jangan kurang mewakili sangat dengan kooperasi dan kooperasi mah dasarnya kejujuran. Jangan upama orang pada ngamalkan Pancasila ayeuna, maka sekolah yang paling penting adalah sekolah etika. Itulah kenapa Mondragon biasa jantan operasi terbesar di dunia, pelajarannya itu etika, lulus etika, kebiasaan dan pengurus operasi. Nah, terus nomor 2 ada teori punten
begitu Unpad dia dan tadi ada katakan teori ada rational expectation. Ya. Sekarang kita bertanya dengan Koperasi Desa Merah Putih misalnya, apa sih ekspektasi masyarakat lagi? Kalau ekspektasinya adalah negatif, jadinya negatif. Inflasi juga sama, kadang-kadang inflasi juga. Nah, oleh karena itu, Bang Inten menjalankan tugas orang sadaya di perguruan tinggi, bagaimana membentuk rational expectation yang positif. Ya. Supaya sadayana melihat hari depan. Ya, ekspektasi kan kamu hari depan. Bang gaya ekspektasi, ya kamu hari ini. Kalau kamu hari ini, kepentingan hari ini, maka kita akan masuk ke dalam rantai yang disebut social trap, perangkap sosial. Ya. Nah, yang terakhir Bang Inten dalam Dina Kuliah Abi Koyong Sevi tadi Kumaros bahwa tidak ada satu negara pun yang di negara tropika yang bisa jadi negara maju. Abi ada istilah tropikalisasi. Mari kita bangun kerangka berpikir sebagai orang tropika. Non kena misalnya, ya. Kalau kita sebagai orang tropika, maka saya akan melihat bukan sampah yang sisa-sisa makanan kita itu, tapi itulah awal dari kesuburan, dekomposisi. Jadi melihat panas dan lembab tropika ini itu adalah sumber daya, bukan kendala. Kemarin itu aku biasa ngapuntos dan ya, misalnya Jawa Barat, ya, dengan 1 juta ton sampah per tahun katakanlah, ya, insya Allah biasa kurang dari 10 triliun nilainya. Ya, kita bikin suatu organisasi, suatu sistem pengamalan Pancasila, masuk pasal 33, masuk lagi ke praktek-praktek di lapangan dengan vokasi. Kami kan segitu atur nuhun tanggal orang terbaru sekalian, maupun tadi kami sudah anu lepas dan mau kebiasaan kami bapak sekalian. Assalamualaikum.